Dalam renungan sebelumnya saya sudah membahas apa yang tercatat dalam Lukas pasal 5, di mana Petrus diberkati Yesus sedemikian rupa sehingga dia mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak. Dan saya sudah jelaskan apa yang menyebabkan Tuhan Yesus mau memberkati Petrus, yakni karena Petrus rela perahu yang dipakai untuk menangkap ikan itu hari itu dijadikan mimbar bagi Tuhan Yesus untuk mengajar orang banyak. Ada hal lain lagi yang membuat mengapa Petrus diberkati dengan berkat luar biasa hari itu. Karena Petrus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Terlihat bahwa Petrus sepanjang malam tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Tetapi dikatakan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini menunjukkan bahwa Petrus taat kepada Yesus. Petrus bisa saja beralasan, "Guru, telah sepanjang malam aku tidak mendapatkan ikan, jadi aku tidak mau menebarkan jala lagi." Atau dia bisa menolak karena dia merasa lebih berpengalaman dari Yesus dalam urusan menangkap ikan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia menunjukkan ketaatannya. Dan dari ceritanya kita tahu bahwa Petrus hari itu diberkati dengan ikan yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat yang membuat Petrus diberkati adalah ketaatannya. Ada hubungan yang erat antara berkat Tuhan dan ketaatan kita. Maksudnya adalah bahwa Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat. Dalam perjanjian lama kita bisa lihat kisah Abraham. Abraham disuruh untuk meninggalkan kampung halamannya. Dan akibatnya Tuhan menjanjikan berkat dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau." Selanjutnya dalam Kejadian 22 kita lihat bahwa Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Dan dia mau melakukan itu. Dan akibatnya apa? Dalam Kejadian 22 ayat 16-17 dikatakan, "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah." Memang bagi orang yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan menyediakan berkat-berkat. Berkat tidak harus selamanya berkat jasmani. Ada berkat-berkat non-jasmani. Ada berkat-berkat rohani. Kalau orang mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan berkat. Kita taat pada Tuhan bukan supaya dapat berkat. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi bagi orang yang taat, Tuhan masih kasih bonus lagi, yaitu berkat-berkatnya. Karena itu kita belajar taat kepada Tuhan sebagai kasih kita kepadanya. Dan lihatlah hidupmu akan diwarnai dengan berkat-berkatnya. Tuhan memberkati saudara.